Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Masrur dan yang saya banggakan para teman-teman sekalian, sebelumnya saya memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Mbak Nafisa Nur Safana dengan NIM 4121094 sebagai permateri yang pertama. Yang kedua ada saya sendiri, Nada Nuzulul Ariqatul Ula dengan NIM 4121101 sebagai moderator dan permateri yang kedua. Dan ada Mbak Syarifatul Almalia dengan NIM 4121102 sebagai permateri yang ketiga. Langsung saja untuk permateri yang pertama, Mbak Nafisa, saya persilahkan. Baik, saya Nafisa Nur Safanah dengan NIM 4121094 akan menjelaskan tentang peradaban Islam pada masa dinasti Turki Utsmani. Dalam literatur sejarah Islam tercatat bangsa Turki berhasil mendirikan kekuasaan, yaitu Turki Seljuk dan Turki Utsmani. Turki Utsmani didirikan setelah hancurnya Turki Seljuk yang telah berkuasa selama kurang lebih 250 tahun. Negara Utsmani muncul pada tahun 669 Hijriah. Akan tetapi negara ini baru menganut sistem kekhalifahan pada tahun 923 Hijriah. Kerajaan ini didirikan oleh bangsa Turki dari kabilah Oghuz atau Ugu yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara Cina yang kemudian pindah ke Turki, Persia, dan Irak. Selanjutnya, periode perkembangan Turki Utsmani. Periode pertama pada tahun 1299 sampai 1402 yang dimulai dari berdirinya kerajaan ekspansi pertama sampai kehancuran sementara oleh serangan timur, yaitu pemerintahan Utsman I sampai pemerintahan Bayazid. Periode kedua pada tahun 1402 sampai 1566 ditandai dengan restorasi kerajaan dan cepatnya pertumbuhan sampai ekspansinya yang terbesar dari Muhammad I sampai Sulaiman I. Periode ketiga pada tahun 1566 sampai 1699. Periode ini ditandai dengan kemampuan Utsmani untuk mempertahankan wilayahnya sampai lepasnya Hungaria, namun kemundurannya segera terjadi dari masa pemerintahan Salim periode ketiga 1566 sampai 1699. Periode ini ditandai dengan kemampuan Utsmani untuk mempertahankan wilayahnya sampai lepasnya Hungaria. Namun kemundurannya segera terjadi dari masa pemerintahan Salim II sampai Mustafa II. Pada periode keempat, pada tahun 1699 sampai 1838, periode ini ditandai dengan berangsur-angsur surutnya kekuasaan kerajaan dan pecahnya wilayah yang di tangan para penguasa wilayah dari masa pemerintahan Ahmad III sampai Mahmud II. Kemudian periode kelima, pada tahun 1839 sampai 1922, periode ini ditandai dengan kebangkitan kultural dan administrasi dari negara di bawah pengaruh ide-ide barat dari masa pemerintahan Sultan Amasjid I, Amasjid II. Selanjutnya, nama-nama raja yang memerintah beserta tahun pengangkatannya. Antara lain, yang pertama Utsman I pada tahun 1281 Masehi, yang kedua Orhan I pada tahun 1324 Masehi, yang ketiga Murad I pada tahun 1306 Masehi, yang keempat Bayazid I pada tahun 1389 Masehi, yang kelima Muhammad I pada tahun 1413 Masehi,
Kemudian yang keenam, Murad II pada tahun 1421 Masehi. Lalu seterusnya sampai pada 39 raja yang memerintahkan di kerajaan Turki Utsmani. Selanjutnya, kemajuan pada masa Turki Utsmani. Yang pertama, bidang kemiliteran dan pemerintahan. Seorang tokoh yang menonjol dalam pengembangan militer kerajaan Turki Utsmani adalah Sultan Orhan. Dia berhasil membentuk lembaga kemiliteran sekaligus mengadakan pameran. Kemudian wilayah kekuasaan Turki Utsmani yang sangat luas dibagi dalam beberapa provinsi yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur atau pasha. Kemudian kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan, yaitu terdapat 2 buah surat kabar, yaitu berita harian Takvini VK, jurnal Takfiri Efkyar, dan Terjumani Ahval. Kemudian terjadinya transformasi pendidikan dengan mendirikan sekolah dasar dan menengah dan perguruan tinggi. Di samping itu juga mengirim para pelajar yang berprestasi ke Prancis untuk melakukan studinya. Munculnya sastrawan-sastrawan dengan hasil karya-karyanya, diantaranya Ibrahim Sinasi, pendiri surat kabar Tasfiri Efkyar. Kemudian kemajuan di bidang keagamaan, yaitu pada masa pemerintahan Sulaiman Al-Qanuni, rakyat muslim diwajibkan harus sholat 5 waktu dan berpuasa di bulan Ramadan. Jika ada yang melanggar, tidak hanya dikenai denda, namun juga sanksi badan. Kemudian kemunduran pada masa Turki Utsmani, yaitu disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya antara lain luas wilayah kekuasaan dan buruknya sistem pemerintahan yang ditangani oleh orang-orang yang tidak cakap. Kemudian hilangnya keadilan, merajalelanya korupsi, kehidupan yang bermegah, para penguasa mengubah pola hidup mereka cenderung mengikuti kehidupan barat dan meninggalkan nilai-nilai Islam. Kemudian merosotnya perekonomian negara akibat peperangan yang pada sebagian besar peperangan Turki mengalami kekalahan. Selanjutnya, faktor eksternal, yaitu munculnya gerakan nasionalisme. Bangsa-bangsa yang tunduk kepada kerajaan Turki Utsmani akhirnya menyadari kelemahan kerajaan ini. Dengan demikian, ketika kerajaan tersebut melemah, mereka bangkit untuk melawannya. Kemudian juga terjadinya kemajuan teknologi di wilayah barat, khususnya dalam bidang persenjataan. Dalam hal ini, kerajaan Turki Utsmani senantiasa mengalami kekalahan karena mereka masih menggunakan senjata tradisional, sedangkan wilayah barat sudah menggunakan senjata yang lebih maju dan canggih. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Saya Nada Nuzul Arikotul Ula dengan NIM 4121101. Langsung saja, peradaban Islam pada masa dinasti Safawiyah. Dinasti Safawiyah dinamakan Syafawi itu diambil dari nama pendirinya. Nama dinasti Safawiyah tersebut bertahan hingga aliran ini beralih menjadi gerakan politik, bahkan hingga berhasil mendirikan kerajaan. Safi Al-Din adalah seorang sufi yang beraliran Syiah. Beberapa ahli sejarah mengatakan bahwa ia adalah keturunan imam ketujuh Syiah Isna Yariyah Musa Al-Qasim. Kemajuan dinasti Safawiyah itu ada seperti dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dalam bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan, dan juga ada dalam bidang militer. Kemunduran dinasti Safawiyah itu ada 2 faktor. Yang pertama ada faktor eksternal. Seperti pada masa Safi Mirza dan Syah Abbas II, terjadinya kekuasaan dalam kerajaan yang disebabkan oleh tradisi penunjukan raja. Yang kedua, faktor eksternal. Konflik berkepanjangan dengan Turki Utsmani dengan Safawi yang tidak pernah berhenti mengakibatkan lemahnya kekuasaan Safawi, dan kelemahan tersebut mengundang keberanian musuh untuk merampas daerah-daerah kekuasaannya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri yang ketiga. Perkenalkan, nama saya Syarifatul Amaliyah, NIM 4121102.
Peradaban Islam pada masa dinasti Mughal. Asal-usul berdirinya kerajaan Mughal bercorak Islam yang berkembang di India pada abad 18 melalui proses yang demikian panjang. Latar belakang sejarahnya dapat dilihat setelah rapuhnya Kesultanan Delhi. Jalaluddin Muhammad Akbar adalah seorang raja yang membawa Mughal di masa kejayaan dengan strategi-strategi yang bijak. Setiap strategi yang diterapkan Sultan Akbar dilatar belakangi kepentingan masyarakat. Perkembangan politik kerajaan Mughal. Yang pertama, pemerintahan Babur. Setelah mengalahkan Ibrahim Lodi, Babur mengembangkan stabilitas politik dan memperkuat angkatan perang serta melakukan penetrasi. Sampai pada tahun 1529, wilayah kekuasaan Monghul sangat luas, mulai dari Turkestan sampai Teluk Benggala. Kemudian yang kedua, pemerintahan Humayun. Pada tahun 1530, Babur meninggalkan dua putra, yaitu Humayun dan Kamran. Humayun naik tahta menggantikan ayahnya dengan menghadapi berbagai persoalan gerakan disintegrasi dan ancaman usaha menjatuhkan kekuasaan termasuk dari saudaranya sendiri. Kemudian yang ketiga, pemantapan politik Sultan Akbar. Sultan Akbar menghadapi persoalan kerajaan yang amat rumit. Dia berprinsip bahwa kekuatan negara terletak pada tentara dan administrasi. Berbagai gerakan disintegrasi dan ancaman penjatuhan kekuasaan masih besar di depannya. Di antaranya adalah keponakan Sultan Sher Shah yang bernama Sultan Muhammad Ali Shah. Kemudian yang keempat, Sultan Jahangir pada tahun 1605 sampai 1628. Putra Akbar dinobatkan sebagai Raja Monghul yang bergelar Sultan Nahuddin Muhammad Jahangir Pasagazi yang mengalami konflik terutama pada kelompok Hindu. Kemudian yang kelima, masa pemerintahan Sultan Shah Jahan pada tahun 1628 sampai 1658. Sultan Jahan akhirnya menegakkan persaingan untuk menggantikan Jahangir sebagai Sultan Monghul. Kemudian yang keenam, pemerintahan Aurangzeb, Al-Ghazir, dan upaya mengembalikan kebijakan jizyah pada tahun 1659 sampai 1707. Sultan Aurangzeb, penakluk dunia, dinobatkan di Delhi pada tahun 1659, segera melakukan kontrol keamanan dalam negeri dengan menetapkan kembali kekuasaan di Decaan. Kemudian yang terakhir, ketujuh, dinasti Mughal pasca pemerintahan Aurangzeb pada tahun 1707 sampai 1857. Setelah meninggalnya Aurangzeb, di situasi dinasti Monghul semakin menunjukkan tanda-tanda keruntuhannya. Kemudian ada berbagai peninggalan kerajaan Mughal. Yang pertama, sistem politik dan ekonomi. Di antara lain ada India sebagai negara merdeka, pembagian wilayah kerajaan, dan terakhir pendapatan negara. Kemudian yang kedua, perubahan sosial. Semenjak Islam masuk ke India, pengaruh mendasar yang utama adalah masalah penghapusan kasta yang telah mendarah daging ratusan tahun lamanya. Kemudian yang ketiga ada seni dan bangunan. Yang pertama, karya sastra. Pada masa Raja Akbar, riwayat dan pemikiran Sultan Akbar ditulis oleh filosofi Abdul Faiz dengan berjudul Ain Akbar dan Akbarnama. Kemudian ada seorang sejarawan pada masa Shah Jahan menulis riwayat hidup Shah Jahan dalam kitabnya Fajnama. Kemudian yang terakhir bangunan. Ada beberapa peninggalan bangunan, terutama pada istrinya Shah Jahan meninggal, dia mengenang dengan membuat mega proyek makam Mumtaz Mahal yang artinya mutiara istana. Kemudian Shah Jahan juga meninggalkan berbagai bangunan indah dan megah lainnya seperti Masjid Jami, Istana Shah Jahan Bahad, Masjid Mutiara di Agra, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, kemunduran dinasti Mughal. Inggris telah berhasil membuka pintu timur, yaitu
Dari Selat Benggala ditandai pada tahun 1764, Gubernur Benggala sebagai pintu masuk Inggris ditundukkan Inggris, yang sejak saat itulah penetrasi bangsa Barat semakin melengsek ke berbagai pelosok India. Walaupun demikian, secara formal keberadaan dinasti Monghul masih ada hingga tahun 1857. Ketika Sultan Bahadur Shah yang berkuasa pada masa tersebut dijadikan simbol perlawanan atau pemberontakan terhadap Inggris, yang biasa kita kenal pemberontakan Sepoi Maternity. Sekian dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.